manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya memoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya, maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, garis besarnya adalah Yerusalem dipenuhi dengan dosa, dan Tuhan mencari seseorang yang mau mendirikan tembok, atau dalam kitab Yesaya itu disebutkan seseorang yang mau bersyafaat. Tetapi ternyata Tuhan tidak menemukan. Dan kalau Tuhan tidak menemukan, maka negeri yang penuh dosa itu Tuhan katakan, aku akan memusnahkannya. Nah, zaman sekarang ini seringkali kita itu ketika melihat satu tempat yang penuh dosa dan kemudian mengalami bencana alam, orang-orang takut untuk mengatakan atau tidak pantas, merasa tidak pantas untuk mengatakan itu karena mereka berdosa. Kalau ada yang berkata seperti itu, maka orang-orang akan menanggapi, sudah bencana tapi masih dihakimi, masih dikata-katai karena dosa, karena Tuhan menghukum, kok tidak berperi kemanusiaan. Padahal sebenarnya memang itu yang terjadi. Ketika bencana gempa di Aceh, bukankah itu didahului oleh kejadian di mana orang-orang Kristen yang mau merayakan Natal itu tidak diizinkan? Sehingga mereka untuk merayakan Natal, mereka naik ke gunung. Dan ternyata pada waktu mereka di gunung, gempa terjadi, tsunami terjadi. Iya, secara manusia kita tidak boleh menghakimi mereka, tetapi bukankah hati kita masing-masing mengetahui itu karena dosa, itu karena penghukuman Tuhan. California dipenuhi dengan dosa dan kemudian Tuhan menghukum dengan api. Kemusnahan terjadi, dan itu pun kita tidak boleh berkata karena Tuhan menghukum, karena mereka berdosa secara perikemanusiaan, tidak boleh. Tetapi bukankah kita semua mengetahui bahwa itu karena mereka dipenuhi dengan dosa? Nah, sebentar lagi pun kehancuran demi kehancuran akan terus berlanjut. Hanya
banyak orang yang mengeraskan hatinya untuk tidak mengakui bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana akhir zaman, akhir dari akhir zaman sebenarnya sedang terjadi. Orang-orang menipu diri mereka sendiri dengan mengatakan aman, semuanya aman, semuanya baik-baik saja. Padahal sebenarnya tidak aman. Tidak aman. Ketika Presiden Amerika mengatakan barang-barang dari Cina dinaikkan tarifnya, ya pajaknya 34%. Kemudian Cina membalas, barang-barang Amerika juga akan dinaikkan 34% juga. Donald Trump tidak mau kalah lagi 100%. Dan Cina juga naikkan 100%. Sekarang terakhir 104%. Dan Cina berkata begini, silahkan Amerika mau perang apa saja, mau perang harga, mau perang nuklir, mau perang harga, apa saja kita siap melayani. Sidang jemaat, kalau dua negara besar ini berperang, bagaimana dengan nasib Indonesia? Adalah kebohongan besar kalau kita berkata, alah, kita kan tidak ikut-ikut. Mau ikut, mau enggak, pasti ada dampaknya. Dan memang ini akan semakin parah. Masih lain gempa yang akan mengancam. Ya, anggap istilahnya 7,7 skala Richter di Myanmar. Ini baru pemanasan, ya kan? Baru pemanasan. Masih ada hujan yang kalau dulu hujan es yang kita lihat kecil-kecil, sekarang kok besar-besar seperti kepalan tangan. Ya. Masih sekarang di Inggris, Irlandia, Skotlandia, orang yang ketahuan menumpangkan tangan untuk mendoakan orang sakit di tempat-tempat umum ditangkap. Loh, ini negara Kristen awalnya kan. Sekarang bisa seperti itu. Bagaimana bisa dikatakan aman-aman saja? Kita tidak mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh, kita malah menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak penting. Dan orang yang tidak bisa membaca tanda-tanda jauh itu dikategorikan orang yang bodoh. Karena harga-harga naik tapi iman kita tidak naik, ya kan? Kejahatan semakin bertambah, kok ibadah kita tidak ditambah? Dan pada akhirnya di sini ayat 30 yang kita baca, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Itu kan berarti berdoa syafaat. Ingat ketika Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, jangan berkata jangan menghakimi. Ya kan, kalau sekarang kan jangan menghakimi, mereka sudah dapat bencana. Itu bukan hanya sekedar bencana alam, itu penghukuman dari Tuhan karena dosa. Kalau Anda membaca Yehezkiel dari dari ayat yang pertama, pasal 22, Anda akan membaca bagaimana dosa-dosa yang begitu parah di sini. Dosa penyembahan berhala, mereka mencurahkan darah, mereka mencurahkan darah. Dikatakan menyembah berhala, kemudian segala kenajisan terjadi, kemudian dosa amoral seksual yang terjadi. Ya. Anak tidur dengan ibu tirinya, orang tua dengan anaknya mungkin, dan yang tidak masuk akal itu yang dikerjakan. Sehingga Tuhan kemudian mengatakan, aku
Aku hanya menemukan mereka, melihat mereka itu seperti sanga. Sanga itu kotoran dari timah, kotoran dari emas, itu kotoran-kotorannya itu. Bahwa Tuhan melihat di Yerusalem hanya seperti sanga seperti itu. Kan mengerikan. Kalau mau jujur, bagaimana dengan Indonesia sekarang? Bagaimana dengan Indonesia? Nah, mari kita lihat sekarang pembacaan kita ayat 23. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepadanya, kepada orang-orang di Yerusalem, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan. Kalau sudah disebutkan tanah yang tidak menerima hujan, ini berbicara tentang kutukan. Tanah yang dikutuk, negara yang dikutuk, ya. Kalau sudah bicara tanah yang tidak menerima hujan, itu berbicara kutukan. Tidak mendapat air pada masa kegeraman. Yang penyebabnya ini, yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin kita? Pertamina sudah monopoli, ruginya bertriliun-triliun, ya kan? Dikatakan di negara lain, Malaysia dengan harga yang lebih rendah di Malaysia dengan kualitas yang sama, Malaysia bisa mendapatkan untung. Padahal yang naik sepeda motor dan mobil Indonesia kan jauh lebih banyak. Toh rugi triliunan. PDAM sudah monopoli, rugi juga triliunan. Ya. Minyak goreng pun dioplos. Ini kan yang rugi kan rakyat kan. Siapa yang bermain di sini? Para pemimpin. Kalau sudah rugi, uang dikemplang, pajak dinaikkan. Pajak dinaikkan, kok enak? Tetapi ini yang terjadi. Lihat pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum. Yang menerkam mangsanya rakyat. Harta manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Janda-jandanya dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Perampasan aset dari pemiskinan, dari koruptor tidak dikeluarkan. Sepeda motor yang dirampas kalau tidak bayar pajak STNK. Sepeda motor itu mungkin bahkan cicilannya aja belum lunas. Dirampas. Kalau kita mau lihat, ini yang terjadi. Sama kok plak di sini. Dan ingat penghukumannya adalah aku akan memusnahkan. Kecuali nanti seperti yang kita bahas dari awal. Ada yang berdiri di hadapan Tuhan. Menjadi pendoa syafaat. Sama seperti Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan. Ada Abraham yang berdoa menjadi perantara. Sayangnya Abraham kurang ngotot. Sayangnya Abraham terlalu percaya bahwa kalau hanya 10 pasti ada. Bayangkan di 1 atau 2 kota Sodom dan Gomora, 10 orang benar saja. Tidak ada. Sekarang pertanyaannya, para pemimpin kita kira-kira DPR, berapa orang dari DPR yang benar? Polisi
berapa orang yang benar? Siapa yang akan berdiri di hadapan Allah antara DPR dan Allah, polisi dan Allah, para menteri dan Allah? Siapa yang akan berdiri? Kalau tidak ada yang berdiri di hadapan Allah, Indonesia, saya mau menyampaikan nubuatan ini. Indonesia akan dimusnahkan juga. Dan orang-orang yang tidak peduli, yang mengatakan sudah yang penting kerja yang benar. Anda tidak akan bisa kerja lagi kalau sudah masuk ke dalam penghukuman Tuhan. Jadi mari pikirkan ini. Pikirkan ini. Padahal untuk berdoa saja sukarnya luar biasa untuk ngajak orang Kristen berdoa. Apalagi saya mau tekankan syafaat itu bukan sekedar doa. Syafaat akan dipenuhi dengan tangisan. Syafaat akan dipenuhi dengan erangan. Syafaat bisa merasakan hati Allah. Itu jauh melebihi pendoa, itu syafaat. Kalau doa saja kita tidak ngerti bagaimana doa yang benar, apalagi untuk menjadi pendoa syafaat. Mari kita lanjutkan, para pemimpin, sudah rakyat aja yang diperaskan. Ya. Dapat warisan, masih bingung untuk bayar pajak. Ya kan? Apa yang tidak pajak? Ya. SIM negara lain buat SIM 1 kali selesai sudah seumur hidup. Kita 5 tahun harus bayar lagi. Itu pun masih banyak utangnya. Indonesia. Bukankah lihat di sini? Saya selalu mengatakan mulai dulu. Pendeta-pendeta, jangan berdoa untuk diberkati. Ya, para pemimpin, presiden, doakan supaya bertobat. Doakan supaya bertobat. Doakan supaya roh pertobatan menguasai Indonesia. Bukan berkat terus. Bayangkan orang jahat diberkati. Bayangkan orang berdosa diberkati. Jadi mari kita pikirkan, karena ini juga untuk masa depan kita, untuk masa depan anak cucu kita. Jangan sampai Tuhan memusnahkan. Ayat 26, imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku. Kalau sudah kata memperkosa, saya ingat almarhum Bapak Joko Triasmoro yang bikin nangis banyak anak sekolah Alkitab. Kalau dia sudah jadi pengawas awal-awalnya sebelum dia dipenuhi Roh Kudus. Jadi saya itu kelas 1, Pak Joko Triasmoro belum dipenuhi Roh Kudus. Kata-katanya tajam. Kalau dia jadi pengawas chapel, ibadah setiap pagi sebelum kita belajar itu ada ibadah bersama. Ada yang khotbah. Dan Pak Joko, kalau sudah Pak Joko pengawasnya, anak-anak takut. Ada aja yang dikritik. Kalau ngartikan ayat kan namanya Pentakosta, yang penting urapan. Pokoknya semuanya diartikan rohani, ya kan? Bahkan para murid, para rasul, ya kan? Ketika menangkap ikan dan berhasil menangkap 153 ekor ikan besar-besar. Itu diartikan rohani. 1, arti rohaninya apa? 5, dan Pak Joko sudah siap. Kalian berdosa karena memperkosa ayat firman Tuhan. Dia bilang, ya, dan nangislah yang berkhotbah. Bukan dijamah oleh Roh Kudus, tetapi karena dihantam habis oleh Pak Joko. Ya, dan di sini pun ternyata imam-imam memperkosa hukum Taurat. Artinya tidak mengajarkan firman Allah sesuai dengan arti maksud yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dibolak-balik sedemikian rupa.
Bukankah sekarang musim yang seperti itu? Para pendeta mengkhotbahkan. Maksudnya itu tidak sesuai. Mereka hanya comot satu ayat, padahal cara mengartikan, menafsirkan firman Tuhan, satu ayat Anda harus baca ayat di atasnya, Anda harus baca ayat di bawahnya. Hubungannya apa? Maksudnya apa? Bukan hanya comot ayat, satu ayat kemudian kita artikan sendiri. Oh, tidak seperti itu. Ya, nah, dan mungkin bagi kita mengatakan, maklum tidak terpelajar. Tetapi di hadapan Tuhan, orang yang mengajarkan firman Tuhan tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan Tuhan, dia berdosa di hadapan Tuhan. Dia berdosa. Dan kalau mau jujur, sekarang banyak yang seperti ini. Banyak. Bahkan banyak pendeta itu kalau khotbah hanya topik. Topiknya apa diambilkan ayat. Seharusnya adalah firman Tuhan yang disampaikan kita merenungkan maksudnya ini apa. Jadi kita mengeluarkan hati Allah dari firman Tuhan ini. Bukan topik kemudian dicarikan ayat. Bukan seperti itu sebenarnya. Ya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku. Dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Bayangkan itu. Yang kudus di hadapan Tuhan dibuat najis. Ya. Anda bisa bayangkan penyembahan yang seharusnya penuh keagungan. Kemudian kita melihat orang-orang menyembah dengan pakaian yang sobek-sobek. Dengan perempuan yang tidak ada lengannya, jadi keleknya kelihatan ketika angkat tangan. Apalagi anak muda mungkin ada yang sampai geleng-geleng begini, ya kan? Sehingga kemudian terkenallah sekarang diskotik Kristen. Bukankah itu seharusnya menjadi hal yang kudus di hadapan Tuhan? Sekarang menjadi cemoohan. Yang kudus dibuat najis. Yang kudus dibuat najis. Gereja-gereja terlalu berkompromi. Padahal kalau orang yang benar saja, lihat aja, itu jijik. Kalau ada yang lihat di medsos tentang gereja gay, pendeta gay, ya, bukankah sangat menjijikkan? Kalau kita normal, kalau kita benar di hadapan Tuhan, melihat gaya mereka, melihat mereka pakai jubah pelangi, ya, gayanya seperti perempuan tapi brewoknya lebat. Kan aneh hal yang seperti ini. Bahwa yang kudus Tuhan ciptakan laki dan perempuan. Sekarang laki perempuan gabung di satu tubuh, kan bingung sudah. Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan juga. Terutama ini di gereja-gereja yang mega church. Yang ternyata juga mereka ada gay, ada lesbi. Dan mereka pelayanan. Mereka pelayanan. Seorang hamba Tuhan yang sudah kelihatan homo, akhirnya ditangkap, dipenjarakan karena pedofilia ke anak kecil, laki juga kan. Ternyata keluar dari penjara, tetap dikasih panggung kok. Kenapa? Khotbahnya bagus, khotbahnya lucu. Masih. Kan sama kan? Seperti dulu ketua DPR yang dipenjara karena korupsi. Tiap lebaran dapat remisi. Artinya
sebaliknya ada orang-orang yang memang tidak peduli dosa, enggak. Pokoknya dimaklumi aja lah, dimaklumi aja lah. Sangat mengerikan. Tetapi saya mau tekankan, hanya masalah waktu. Kita akan melihat Tuhan berkata, jangan sampai aku musnahkan. Mungkin hal seperti ini sudah tidak pernah diajarkan dan tidak bisa diterima di kebanyakan gereja. Karena gereja sekarang banyak hidup dengan menipu diri sendiri. Tuhan tidak akan marah. Tuhan tidak akan menghukum. Itu yang diajarkan di banyak gereja sekarang. Tetapi Tuhan tidak berubah. Pandangannya terhadap dosa tetap sama. Kecuali kita bertobat. Kecuali kita bertobat. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Nah, Anda lihat di sini, ini imam loh. Berapa banyak orang sekarang, pokoknya ada jemaat baru kaya, dikenal kaya, kemudian langsung diberi jabatan untuk pelayanan. Baru bisa ngomong aja tentang firman Tuhan sedikit, dikasih mimbar. Kelihatan kalau ya murtadin langsung dikasih mimbar. Ini sama. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Kalau Anda belum diperbarui dan terus diperbarui dan terus diperbarui, jangan diberi pelayanan hal yang kudus. Sangat mengerikan di sini. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Saya ingat dulu ketika satu denominasi mau mendirikan gereja di Pamekasan, akhirnya tidak jadi, di Putri. Dan yang nyambut ketika saya diundang kan namanya masih mengatasnamakan persekutuan. Nah, Anda akan melihat lucu penyambut tamunya orang kaya. Dan ketika saya datang mau salaman, dia masih sibuk menyembunyikan rokoknya baru salaman. Lihat di sini. Kudus dan tidak kudus campur aduk. Campur aduk. Dan itu Tuhan katakan itu kesalahan imam. Itu kesalahan hamba Tuhannya. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Tidak mengajarkan yang najis dan yang tahir. Gereja, saya paling seru kalau sudah lihat. Ketika Imlek, gereja kemudian pakai baju merah semua, ibadah Imlek dikatakan di gereja. Ada lampionnya segala macam, ada angponya segala macam. Ngerti apa enggak? Itu seharusnya diajarkan. Bahwa merah itu ketika Imlek bukan sekedar artinya itu sukacita. Bukan. Itu artinya bahwa mereka percaya setan-setan itu takut dengan warna cerah. Itu loh artinya. Saya ada bukunya tentang itu. Ada apa gereja dikasih lampion juga. Yesus adalah terang. Tidak perlu lampion, tidak perlu lambang lagi. Baiklah, Anda mau kumpul, enggak, hanya kumpul-kumpul silakan. Tetapi yang ada kepercayaan-kepercayaan itu hindari.
Supaya ada perbedaan antara najis dan endaknya itu loh. Dan hal ini tidak diajarkan loh di banyak gereja. Bahkan ketika saya menyampaikan soal kutu, di sana kan panjang lebar. Banyak jemaat tidak ngerti apa-apa. Berdoa di kuburan, ya kan. Tak ngerti, padahal Kristen. Tidak ngerti dan tidak diajarkan. Dan ini adalah kesalahan ada pada imam. Pada hamba-hamba Tuhan. Ya. Ngeri. Sekarang ada pendeta-pendeta yang mengadakan kesembuhan. Tolek di sini kemudian keluar seperti daging daun. Tapi dalam nama Tuhan Yesus. Dan komentar-komentarnya, Tuhan Yesus dahsyat. Luar biasa Tuhan Yesus. Loh, itu perdukunan. Pak, tapi kok pakai nama Yesus? Malaikat gelap pun menyamar sebagai malaikat terang. Loh, kalau di Manado kan banyak dukun pakai ayat firman Tuhan kan? Ada yang begitu bangga sampai antri yang mau disembuhkan, yang mau dilayani, yang pengobatan ini. Jadi yang pakai, padahal itu kan seperti yang kalau disentuh ada listriknya itu. Tapi pakai nama Yesus sehingga Yesus dahsyat. Orang-orang Kristen antri untuk daftar. Loh, masa yang seperti itu enggak tahu kalau itu perdukunan? Lihat di sini. Kesalahan ada pada siapa? Pada imam yang tidak mengajarkan. Yang repotnya lagi, imamnya juga tidak tahu apa-apa. Ya. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Artinya para imam ini tidak menghormati waktu-waktu ibadah. Dan kita pun sebenarnya harus hati-hati. Kalau saya ingat waktu zaman Papi almarhum kan. Kalau yang namanya mau perjamuan kudus ya. Jumat banyak yang puasa loh. Mau perjamuan kudus. Yang namanya perjamuan kudus, itu ibadah. Beda dengan ibadah biasa. Tapi sekarang coba lihat. Kok sepertinya ada gregetnya. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Tidak menghargai. Tidak menghormati pengorbanan Yesus. Kita hanya sekedar menjadi Kristen. Tidak tahu arti makna sebenarnya. Ya. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Sekarang pemimpin-pemimpin yang dituakan, pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Coba lihat orang-orang pentingnya. Yang dipikir hanya bagaimana mengeruk keuntungan. Bahkan di sini dikatakan menguntungkan diri sendiri secara haram. Ya. Secara haram. Ada seseorang yang berkata, sekarang itu lucu. Babi dibahas haram terus. Padahal tidak usah dibahas, orang-orang sudah tahu itu haram. Bagi orang yang muslim kan, tidak usah dibahas. Kenapa kok tidak diharamkan penggunaan kue atau ya makanan yang gulanya begitu tinggi.
Kan itu bisa mendatangkan penyakit yang mematikan, dikatakan. Seharusnya itu kan yang dia. Kenapa koruptor tidak dibahas haram? Ya. Ambil korupsi 1 triliun ya, 1 juta kasihkan ke orang miskin, hilang itu dosanya. Kalau dulu saya kagum orang-orang Islam. Kalau mau naik haji, mereka kan takut sekali kan persiapan kan. Itu uangnya harus sungguh-sungguh, bukan uang haram itu. Itu dulu, sekarang beda juga. Ya. Itu dianggap pencucian hati nanti. Ya. Tetapi pada umumnya lihat bahwa akhir zaman kekudusan itu semakin menurun loh. Orang-orang begitu penuh kompromi. Sidang jemaat, mari kita pikirkan ini. Bagaimana gereja? Bagaimana gereja? Seringkali kita juga kurang menghormati loh. Nah, kembali pada pembahasan kita. Ayat 28, dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Lihat bahwa banyak sekarang muncul nabi, orang yang mengaku nabi. Tuhan berkata, Tuhan memperlihatkan pada saya. Tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak berfirman. Ada satu orang yang bahkan saya sampai bosan. Dia sendiri kena penyakit, sering minta doa ke saya. Selalu yang ditanya, Bapak lihat apa? Saya sudah jawab, saya lihat kamu yang sakit. Ya. Enggak, maksudnya dari Tuhan. Loh, ada apa? Orang sakit didoakan, enggak perlu penglihatan. Yang perlu itu sembuh. Daripada Anda, berarti kan kalau dapat penglihatan terus, penyakitmu berarti tambah parah. Orang ngigo itu kan orang demam kan kalau sudah ngomong sendiri dapat penglihatan, itu berarti penyakitnya parah. Tapi heran, banyak orang yang senang. Banyak orang yang senang. Sakit, Bapak lihat apa? Doakan rumah, Bapak lihat apa? Kan seharusnya tidak perlu penglihatan pun, pokoknya rumah itu penuh hadirat Tuhan, diberkati, kan selesai. Karena Alkitab berkata kita hidup bukan berdasarkan penglihatan, tetapi berdasarkan iman. Ngeri. Di 1 PD kemudian setelah saya berkhotbah, pemimpin PD-nya mengatakan, saya melihat terang ini, Tuhan menunjukkan tempat ini lebih terang. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Loh, apa hubungannya dengan jemaat diberkati itu loh? Lampunya ditambah dihidupin semua ya tambah terang lah. Ya. Maksudnya untuk apa mengatakan tempat ini ya? Loh, kalau ada hadirat Tuhan itu jemaat tahu sendiri kok. Tahu, bisa merasakan. Daripada mengatakan, wow di sini banyak malaikat. Tapi kok tidak terasa apa-apa. Sayangnya orang timur sungkan untuk mengatakan bohong. Seharusnya kan gitu. Ya. Ayo pikirkan, kita tidak anti dengan nubuatan. Tidak anti dengan penglihatan. Saya pun bernubuat, tetapi tidak selalu. Saya pun kadang melihat, tidak selalu.
Ini orang-orang selalu loh, tiap doa selalu dapat penglihatan, selalu demikianlah Tuhan berkata. Ya. Kalau tidak seperti itu, tidak laku. Ya, itulah yang terjadi. Saya sering kali sampai kadang ya apa, tapi kata istri saya sudah dah dilayani. Toh paling setahun 2 kali, 1 kali. Wajar orang minta didoakan. Tapi kok khotbah 1 jam, doa 2 jam, 2 jam setengah ini ya apa ceritanya? Ya. Jadi sangat ngeri. Sehingga seringkali pendeta-pendeta luar itu enak datang ke Indonesia. Hanya modal penglihatan. Firmannya tidak ada, firmannya dangkal sekali dan sebentar. Tapi pokoknya berdiri, Tuhan memperlihatkan. Diundang lagi itu sudah. Tetapi ingat, gara-gara ini Tuhan bisa memusnahkan negeri di mana kita tinggal. Gara-gara ini. Ya. Hati-hati. Penduduknya. Penduduk negeri. Ini rakyat. Tadi para pemimpin, para pemuka agama, sekarang rakyat. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan. Nah, bayangkan 1 truk guling bawa barang, ya kan? Kalau guling bukan ditolongi, taruh ditata di samping mobil itu, langsung diambil, ya kan? Itu yang katanya rakyat yang tidak pernah salah kan? Tetapi ketika ada kesempatan, coba nih. Anda pernah bayar tukang parkir mungkin sepeda motor dikasih 10.000 dan tukang parkirnya pura-pura tidak lihat kita lagi? Kalau Pak, kembaliannya. Oh iya, lupa. Nah, lupa. Tapi bukankah itu sebenarnya ini? Bahwa bahkan rakyat pun, kadang kan lucu Indonesia. Rakyat, teriak-teriak koruptor. Padahal tukang parkirnya pun korupsi. Iya kan? Kalau pemilihan bupati, gubernur kan, yang kalah langsung mengajukan tuntutan. Curang-curang, padahal yang juga itu tidak setuju nuntut apa curang juga loh. Hanya kalah banyak bayarnya kan, sehingga kalah. Tapi kan sama aja sebetulnya. Jadi lihat di sini, ketika dari atas sampai ke bawah hidup dalam dosa, kalau tidak ada penengah di hadapan Tuhan, tidak ada pensyafaat di hadapan Tuhan, negeri itu akan dimusnahkan. Jangan katakan yang penting saya tidak berbuat dosa. Oh tapi engkau tinggal di negeri yang dipenuhi orang yang berbuat dosa. Ya. Tinggalkan pemikiran itu sekarang di akhir zaman ini. Yang penting saya tidak berbuat dosa. Tidak. Engkau ditempatkan di satu tempat ada maksud Tuhan. Dan salah satu maksud Tuhan adalah engkau jadi pendoa, jadi penengah bagi penduduk setempat atau bagi bangsa di mana engkau tinggal. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Sehingga orang asing yang mau investasi buat pabrik di Indonesia takut. Ya.
Orang THR tidak jadi karyawan bisa minta THR 160 juta ke satu perusahaan. Ini seperti apa pemikirannya? Yang repot, Wakil Menteri Agama mengatakan itu budaya. Loh, ini kan repot lagi. Dari bawah sampai atas, bobrok. Bagaimana mungkin Tuhan tidak akan hukum? Bagaimana mungkin Tuhan tidak akan musnahkan? Kecuali ada yang berdiri di hadapan Tuhan. Bersyafaat, memintakan ampun, minta pertobatan terjadi. Baru Tuhan akan membatalkan atau menunda. Ya, membatalkan atau menunda. Ingat seringkali Tuhan itu hanya menunda kan. Ketika orang yang bertobat itu bangsa itu yang mau dihukum bertobat. Tuhan katakan tidak, bukan sekarang, nanti. Karena Tuhan sudah tahu ke depannya anak cucunya akan berdosa lagi. Pada waktu itu Tuhan akan menghukum. Ayat 30, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Perhatikan ayat ini. Tetapi aku tidak menemuinya. Bagaimana dengan Pamekasan? Kota di mana kita tinggal. Apakah kita sudah mendoakan Pamekasan supaya bertobat dari pemimpin, dari pendeta, dari ulama, mungkin pokoknya para pemimpin. Apakah sudah kita bawa doa ke Tuhan? Kalau tidak, Tuhan akan memusnahkan. Kalau Tuhan tidak menemui pendoa syafaat, maka pemusnahan akan terjadi. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lihat di sini. Aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Ini kan sangat mengerikan. Saya mau katakan ini jarang sekali diberitakan di gereja-gereja. Jarang sekali. Kita lihat sebentar di dalam Yesaya 59. Yesaya 59. Nah, judulnya kembali adalah dosa adalah penghambat keselamatan. Dosa adalah penghambat keselamatan. Kita langsung lompat setelah banyak dosa dibahas. Coba kita lihat ayat 14. Hukum telah terdesak ke belakang. Dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum. Dan ketulusan ditolak orang. Nah, hukum telah terdesak ke belakang. Di Indonesia terkenal dengan lagu bayar, bayar, bayar. Ya kan? Jadi pokok mau minta bantuan ke polisi bayar. Ngurus apa bayar, ngurus kehilangan pun. Kalau laporan ke polisi kita yang bayar. Nanti polisi mau cari ya orang-orang yang dicurigai ongkos nyarinya kita yang bayar. Ya. Bayar-bayar, hukum terdesak. Kita mau dirampok, rampoknya tengkar dengan kita terbunuh. Yang dirampok yang dipenjara. Bukankah hukum terdesak?
Dan itu ada di Indonesia. Ya. Rumah sendiri tidak ditempati, tahu-tahu sudah menjadi milik orang lain dan sertifikatnya asli. Lihat bagaimana hukum di sini. Ayat yang ke-15, dengan demikian kebenaran telah hilang. Dengan demikian kebenaran telah hilang. Dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Lihat di sini, ini kan sangat mengerikan. Orang yang benar menjadi korban rampasan malah. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Lihat, kalau hukum diputar balik berarti tidak ada hukum. Di hadapan Tuhan itu jahat. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan juga akan menghukum. Ayo bayangkan, bandingkan firman yang kita pelajari sekarang dengan, tidak usah jauh-jauh, dengan Indonesia. Apakah Indonesia sudah masuk dalam kategori firman yang kita bahas? Ya. Ayat 16, ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Terjemahan yang benar. Beberapa versi terjemahan Alkitab yang lain berkata, ia tertegun karena tidak ada yang bersyafaat. Tuhan heran, Tuhan tertegun. Hukum sudah dibongkar balik seperti ini, diputar-putar seperti ini. Artinya tidak ada hukum yang benar sekarang. Kok tidak ada yang bersyafaat? Kok tidak peduli? Kok hanya mikir yang penting aku, bisnisku, baik-baik saja. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil ketika hukum itu tidak ditegakkan. Dan Tuhan tertegun karena tidak ada yang bersyafaat. Maka tangannya sendiri memberi Tuhan pertolongan. Dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah. Dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Lihat pembalasan, cemburu. Anda bisa bayangkan tindakan orang yang cemburu? Itu kan mengerikan. Itu mengerikan, tindakan orang yang cemburu itu mengerikan. Dan di sini dikatakan, sudah tidak ada yang bersyafaat. Aku sendiri yang akan tampil. Dia tampil dengan keadilannya. Dia tampil mengenakan pakaian pembalasan, dikatakan. Dia tampil dengan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah Tuhan memberi pembalasan. Engkau berdosa, ada hukuman. Iya, kehidupan jasmanimu, engkau berdosa bisa membongkar balikkan hukum. Tetapi di hadapan Tuhan, ketika engkau berdosa, engkau akan berhadapan dengan hukum Tuhan. Ya. Saya percaya, rumah Tuhan terlebih dahulu akan diadili oleh Tuhan, akan dihakimi. Dan kemudian kita akan melihat bangsa ini pun akan dihakimi oleh Tuhan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh, Tuhan memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Artinya dia akan datang dengan kuat, dengan cepat, dengan kuat. Ya. Tetapi Anda perhatikan di sini,
Orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam. Apakah mungkin ini di Papua? Di tempat matahari terbit. Apakah mungkin ini Jepang? Bisa jadi. Ingat, Jepang adalah negara yang disebut negara matahari terbit. Papua itu adalah tempat yang paling ujung. Yang bahkan dikatakan yang dimaksud Tuhan Yesus ujung bumi itu Papua. Setelah Papua itu terjadi kebangunan rohani, api ini akan kembali berjalan kembali ke Yerusalem. Jadi perhatikan tanda-tanda zaman yang sedang terjadi dan yang akan terjadi sehingga kita bisa mempersiapkan iman kita dengan benar di hadapan Tuhan. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Dia akan menjadi penebus bagi orang yang bertobat. Indonesia kalau bertobat, Tuhan akan datang sebagai penebus. Artinya penghukuman tidak akan dilaksanakan. Tetapi kalau tidak bertobat, dia akan datang dengan kecemburuannya, dia akan datang dengan keadilannya. Ya. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Jadi orang yang bertobat pasti pada akhirnya dia akan dipenuhi dengan firman dan dipenuhi dengan roh. Kita tidak akan bahas ini, tetapi saya mau kembali. Tuhan sedang mencari pendoa syafaat. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau bersyafaat untuk kota di mana kita tinggal. Yeremia berkata, usahakanlah kesejahteraan di tempat di mana engkau aku buang. Ya. Padahal itu adalah negara, anggaplah negara yang menjajah, bangsa yang menjajah. Toh Tuhan katakan, kamu tinggal di sana, usahakan kesejahteraan. Apalagi ini tanah tercinta kita. Usahakanlah kesejahteraan. Bagaimana caranya? Bersyafaat. Mulai bersyafaat. Jangan sampai Tuhan tertegun. Aku mencari orang yang akan bersyafaat, tetapi tidak menemuinya. Aku mencari orang yang membangun tembok kebenaran, tetapi tidak menemuinya. Sehingga akan aku musnahkan, kata Tuhan. Aku akan musnahkan. Jadi nasib bangsa ini, saya mau katakan, bukan ditentukan Tuhan, tetapi nasib bangsa ini ditentukan oleh orang-orang yang bersyafaat. Ditentukan oleh kita. Kalau kita mulai bersyafaat, kita yang menjadi penentu pembuat sejarah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.